tambah air lagi. Memorinya kadang-kadang banyak, kadang-kadang memorinya kurang. Itu karena disadap HP-nya. Itu diitin sih. Karena mau ngapa-ngapainnya susah. Itu intinya. Benerin. Ditanyanya begini, rokok memabukkan apa enggak? Yang ditanyanya. Yang ditanya cuman memabukkan apa enggak? Cuman itu doang yang ditanya. Enggak memabukkan ya udah enggak dilarang, yang dilarang itu yang memabukkan. Itu intinya. Dari Al-Quran. Sinyalnya dijaga. Tadi surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syai'na akahwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Di dalam Al-Quran tuh nggak ditulis waktu-waktu sholat. Kitabnya umat Islam apaan? Yang gua mau tanya, kitabnya umat Islam apaan? Yang ditanya kitabnya apaan? Jangan bebelit-belit. Al-Quran. Lu mau berpegang kemana lagi? Kecil. Jangan ntar lagi. Odet, jangan ntar lagi. Makanya guru yang paling baik itu Al-Quran. Orang yang bisa ngebaca itu bisa berpikir, berarti bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Jadi jangan coba-coba ngefitnah Al-Quran. Melarang orang belajar ke Al-Quran. Emangnya di benteng pertanggungjawaban lu mau datang? Berani lu datang lu di benteng pertanggungjawaban? Berani nggak? Gak bakalan berani lah. Kalau Al-Quran di benteng pertanggungjawaban, berani datang nggak? Ya berani datang lah. Karena kitabnya umat Islam itu Al-Quran. Al-Quran itu kitab sucinya semua ajaran agama.
Makanya di film Prasakti, carilah kitab suci sampai ke barat. Kitab suci apa yang ada di barat? Kitab Al-Quran. Makanya Islam itu dipecah belah sama apa dipecah belahnya? Sama hadis. Sama orang-orang yang so pinter kayak kalian. Diajarin yang gak bener mau aja. Diajarin yang bener ngelawan. Giliran jadi korban nangis-nangis. Makanya di dalam Al-Quran itu peringatan sekaligus petunjuk bagi orang yang berpikir. Al-Quran itu dibaca sambil dipikirin. Kalau nggak punya pikiran ngapain dipikirin? Intinya pengen ngerubah orang menjadi apa yang diinginin itu jangan pernah kecewa, karena setiap orang itu punya cara berpikirnya masing-masing. Terus ngajarin kebaikan aja. Kenapa nih di dalam Al-Quran yang ditulis hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Nih dijelasin nih. Kalau dikaji secara jauh, arti kata maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, itu sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Makanya di surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fajalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu wa la tamil miskin fa wailul musallin alladzina an salatihim sahun alladzina yura'un wa yamna'unal ma'un. Bahasa Indonesianya nih. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang gak pernah lalai terhadap sholatnya yang jangan main sama sinyal. Kalian ini kadang-kadang pengen dimanusiain tapi ngeluncoknya minta ampun. Buat ria dan enggan memberi bantuan. Kalau dikaji nih surah Al-Ma'un, yang berbuat ria artinya apa? Orang yang sombong, yaitu orang-orang yang gak pernah lalai terhadap sholatnya. Maka celakalah orang yang sholat. Kenapa dibilang celaka? Karena gak diterima sholat sama sembayangnya. Karena masuknya dalam golongan orang yang sombong. Makanya gak ditulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Karena sholat sama sembayang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Contoh gampangnya, kamu ngapain sholat? Saya sholat ngapain? Biar punya tujuan hidup aja lah, coy. Gak apa-apa, sholat sebagai tujuan hidup, gak apa-apa. Nanti pahala. Tapi diterima sholatnya, diterima sembayangnya. Terutama sembahyang itu sama aja. Sembahyang itu sebutan ibadah dari orang yang pecahan Islam lah, guys. Itu intinya. Kenapa diterima sholat sama sembahyangnya? Karena ngejauhin larangan agama, nggak bisa diri sendiri. Makanya guru lu siapa? Guru gua Al-Quran. Guru lu siapa? Ustadz. Panggil ustadz lu. Mana ustadz? Ustadz. Gurunya ustadz lu siapa? Panggil ustadz lu, panggil. Gurunya ustadz lu siapa? Panggil ustadz lu. Gurunya ustadz lu siapa?
Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalian kan punya akal sama pikiran. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Kitabnya umat Islam apaan? Al-Quran. Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Apaan sih lu ngomong apaan? Gue berpegang ke Al-Quran. Pak Ustadz, Pak Ustadz gue belajar ke Al-Quran diomelin. Yang mana orang-orangnya? Orang belajar ke Al-Quran kok diomelin. Ada backingnya ya. Itu makanya dipertanggungjawabin. Jangan bilang gak dipertanggungjawabin. Makanya yang ditulis hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Kamu ngapain sholat? Ngapain sembahyang? Takut masuk neraka jahanam contohnya. Kalau takut masuk neraka jahanam itu harus ngapain? Ngejauhin larangan agama. Jangan sholat, sembahyang, larangannya dilakuin. Itu bikin orang ngebenci agama, ngebenci negara. Pak Ustadz, gue takut masuk agama Islam gara-gara orang ono, Pak Ustadz. Dipertanggungjawabin, jangan bilang gak dipertanggungjawabin. Makanya itu tadi. Gimana orang-orangnya dikeroyok aja ya. Keroyok aja gak apa-apa. Makanya yang ditulis hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dikaji secara jauh lagi nih. Sholat itu sebagai bentuk dari rasa takut sama rasa syukur. Bentuk rasa takut itu bagaimana? Bentuk rasa takut itu seperti ngejauhin larangan agama. Baru namanya rasa takut. Atau sebagai rasa syukur. Sholat nggak apa-apa, yang penting ngejauhin larangan agama. Jangan sholat, sembahyang. Tapi larangannya dilakuin. Itu bikin orang hilang kesadarannya. Kenapa hilang kesadarannya? Gua nggak percaya sama agama Islam gara-gara kelakuannya. Begitu, lu gara-gara lu nih mana orang-orang tonjok. Jadi intinya bagaimana? Intinya mah di situ tadi dicatat. Kalau orang bawa agama, kelakuan yang nggak sesuai sama agama, kalau langsung ditonjok-tonjokin, langsung diinjek-injekin, dosa nggak Ustaz? Nggak dosa. Itu intinya. Dan berkurbanlah sebagai ibadah. Lebaran haji itu berkurban namanya. Bisa berkurban sebagai ibadah lebaran haji motong hewan. Cuman kalau dikaji secara jauh, arti kata berkurbanlah itu mengorbankan. Mengorbankan apa? Mengorbankan rasa cinta. Masa cinta dikorbanin dulu? Ini korban perasaan namanya. Kalau dikaji secara jauh, arti kata dan berkurbanlah sebagai ibadah itu artinya mengorbankan. Mengorbankan apa? Contohnya mengorbankan waktu untuk bekerja. Makanya ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama pasti pernah dengar dakwah. Bekerja adalah ibadah. Di mana tertulisnya bekerja adalah ibadah? Di dalam Al-Quran, di surah Al-Kautsar. Jadi orang yang mengorbankan waktunya untuk bekerja, ngapain belajar agama kalau bekerja di jalan yang gak baik? Ngapain belajar agama? Bikin malu agamanya. Itu intinya. Lu mau beli nih, berlian. Ada berlian mah. Kemarin ditunjukin foto-fotonya kok. Jadi makanya bekerjanya itu disebut ibadah. Kenapa bekerja disebut ibadah? Karena tertulis ini dalam Al-Quran. Kalau belum waktunya bekerja, ngapain Ustaz?
anak-anak nih yang mengorbankan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itu disebut anak yang sedang beribadah. Makanya anak yang sholat 5 waktu sama anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih gede mana pahalanya? Lebih gede anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, karena bermanfaat bagi orang lain. Makanya sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya lu mah gak diterima lah sholat sama sembahyangnya cuma pengen dilihat lebih sama orang lain doang. Mending kayak begini nih, jarang sholat, jarang sembahyang. Kalau ada apa-apa dijamin sama Al-Quran. Guru lu siapa? Guru gua Al-Quran. Guru lu siapa? Nangis Ustaz Umar. Islam yang lurus namanya Islam aliran Al-Quran. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah itu artinya ngejauhin larangan agama, bukan deket-deketan. Artinya ngejauhin larangan agama. Orang yang ngejauhin larangan agama, itu udah otomatis ngedekatin dirinya kepada Allah. Bukan deket-deketan, bukan, tapi ngejauhin larangan agama. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kenapa dibenci sama orang? Jarang sholat, jarang sembahyang, tapi dijamin sama Al-Quran. Makanya kitabnya umat Islam apaan? Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Belum kaji surah Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata lain dari mendustakan itu mengkhianati. Tahukah kamu orang yang mengkhianati agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu kata lain dari mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain maksudnya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Contoh gampangnya nih, kamu atau kalian berkhianat pada negara kalian. Diapain kalian sama negara kalian? Diapain? Dikeluarin. Benar, sama. Orang yang mengambil hak orang lain diapain sama agama? Jadi dikeluarin lah dari agama. Dikeluarin dari agama. Lu ngapain sholat, ngapain sembahyang, bikin malu orang aja. Ya kalau nggak mau dikeluarin dari agama, jangan ngambil hak orang lain atau ngambil punya orang lain. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin itu artinya apa? Artinya apa tuh orang miskin? Kalau dikaji secara jauh, orang susah, benar. Orang susah itu tertindas apa enggak? Tertindas. Maka celakalah orang yang sholat. Artinya apa? Yang gak nolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang tertindas aja, sholat sama sembahyangnya gak diterima, apalagi yang mengambil hak orang lain. Ya makanya kalau gak bisa sholat, gak bisa sembahyang, minimalnya ngejauhin larangan agama, gak nyiksa diri sendiri, gak nyiksa orang lain. Baru belajar sholat, baru belajar sembahyang, berarti
seperti itu Mbak Ustaz, orang-orangnya yang apa namanya ngejelekin agama, nggak punya agama tapi bawa nama agama melulu. Orang yang nggak punya agama mah tempatnya di neraka jahanam, coy, bukan di bumi. Makanya diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran. Diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran. Kenapa diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran? Nih, kasih tahu nih. Agar nggak saling memanfaatin, terus nggak dimanfaatin sama orang lain. Makanya diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran. Nggak bisa dikasih sama guru, sama ulama, sama orang-orang yang mampu, sama ustadz. Kenapa nggak bisa dikasih? Karena ustadznya, gurunya, ulamanya, orang-orang yang mampunya maksudnya dalam golongan orang yang mengambil hak orang lain. Diapain gurunya, ustadznya, ulamanya, yainya, diapain? Dikeluarin dari agama karena ngambil hak orang lain. Kalau pengen ngasih guru, ulama, ustadz, sama orang-orang yang mampu, itu duitnya dilayanin, jangan duit yang buat sedekah. Itu intinya. Terus ditanya ini duit dari mana, kalau duitnya nggak bener gue kagak mau lah. Itu intinya. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Artinya yaitu orang-orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Artinya orang yang sombong, yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya. Maka celakalah orang yang sholat. Sekarang gue mau nanya sama lu, sholat 5 waktu menyiksa diri sendiri apa enggak? Yang gue tanyanya sholat 5 waktu menyiksa diri sendiri apa enggak? Yang ditanya sholat 5 waktu menyiksa diri sendiri apa enggak? Menyiksa diri sendiri ya dilarang. Makanya itu tadi nggak ditulis waktu-waktu sholat, karena sholat 5 waktu itu menyiksa diri sendiri. Orang yang sholat 5 waktu di masjid ada gajinya, emang pekerjaannya. Itu orang yang sholat 5 waktu di masjid digaji, ada gajinya. Yang sholat 5 waktu di masjid. Jadi jangan ngikutin orang yang sholat 5 waktu di masjid, jadinya gak punya waktu buat bekerja, terus masa tuanya penyakitan. Kenapa penyakitan, coy? Susah tidur, coy, kurang tidur, minum obat nah. Jangan minum obat lah, apa namanya, olahraga. Itu intinya. Kalau susah tidur gimana obatnya, Bu? Kalau susah tidur, nanya gue nih ya, gue nanya sama siapa ya? Nanya sama Al-Quran, jawab. Kalau susah tidur itu, gue sendiri ngejawab. Kalau susah tidur itu, banyakin makan, olahraga. Dan itu kalau susah tidur. Makan yang banyak aja perut kenyang, tidur mah nggak harus obat-obatan. Minumnya ini apa namanya, sangobion, kurang darah, nambah darah, minum susu sama sangobion yang membuat dunia. Jadi intinya tuh kayak gimana intinya jangan sampai sholat 5 waktu terus ngeluh lagi. Kenapa ngeluh? Karena tuanya penyakitan, karena kurang tidur. Makanya nggak ditulis waktu-waktu sholat. Makanya sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Catat, guru lu siapa? Guru gua Al-Quran. Kitabnya umat Islam apaan? Al-Quran.
Udah benar, lu yang sesat bego. Lu yang sesat, bukan gua. Karena mereka itu ada orang-orang yang berlindung di bawah agama, di bawah negara, tapi nggak punya agama, nggak punya negara. Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja, karena Islam itu dipecah belah sama hadis, sama orang-orang yang so pinter. Makanya diutus Nabi, ini Nabi Muhammad nih, membawa peringatan di hari kiamat, ngelurusin semua ajaran agama. Itu intinya. Yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Kalau dikaji secara jauh dan enggan memberi bantuan itu artinya nih, misalnya lu udah pada ngeluarin kewajiban 2,5%. Kalau ngelihat orang yang sedang kesusahan, yang sedang kelaparan, itu wajib nolong juga. Jangan mentang-mentang udah ngeluarin kewajiban 2,5%, ngelihat orang yang kesusahan, yang kelaparan, itu ngediamin aja. Masuknya dalam golongan orang yang sombong juga, atau orang yang pelit. Nggak diterima sholat sama sembayangnya, tapi menolong itu 1 kali atau 2 kali. Kalau tahu dimanfaatin atau memanfaatkan, udah nggak usah nolong lagi, lapor sama Pak Polisi atau Pak TNI, jangan diem-diem aja. Itu intinya. Terus di surah Al-Ma'un, surah Abasa. Surah Abasa itu peringatan agar nggak ngebeda-bedain orang lain. Orang yang ngebeda-bedain orang lain, contohnya kayak gimana? Contohnya ustadz-ustadz, ulama-ulama, guru-guru nih, pada ngebeda-bedain muridnya. Itu sholat sama sembayangnya nggak diterima. Nggak diterima sholat sama sembayangnya, karena tertulis di dalam Al-Quran di surah Abasa, yang bikin malaikat Allah marah-marah. Di malaikat Allah marah-marah, kamilah yang mencurahkan air melimpah, dan kamilah yang kami belah bumi, terus kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, dan sayur rumah dan buah-buahan. Dan apabila suara yang memekakkan itu datang, baru masuk tuh betapa banyaknya dalang yang mengatur para wayang, beranggapan bahwa mereka lah yang paling baik dari yang terbaik, sampai mereka lupa dengan kewajibannya itu sendiri. Haruskah menjadi singa untuk terlihat garang, dan haruskah menjadi pala yang kecil agar mendapatkan pelukan yang tulus darimu, karena hitam tidak selalu kotor dan putih tidak selalu bersih. Karena orang-orang aja masih sujud ke arah mana? Putih hitam yang dari kejauhan Ka'bah. Cuman kalau malaikat sujudnya kemarin nih, tompel. Allah. Kata Allahnya kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Itu intinya. Makanya di surah Abasa itu peringatan agar nggak ngebeda-bedain orang lain. Contohnya gimana? Contohnya nih, guru-guru nih ngebedain murid-muridnya, itu sholat sama sembayangnya nggak diterima. Ngedidik orang lain tuh, ngebeda-bedain ngedidik orang lain sama ngedidik orang lain, itu sholat sama sembayangnya nggak diterima. Karena tertulisin di dalam Al-Quran di surah Al-Basa,
Bismillahirrahmanirrahim. Dia berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Yang dimaksud buta itu orang yang nggak paham agama, tak pengen belajar agama. Dan tahukah engkau barangkali dia ingin menyucikan dirinya atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, sedang dia takut kepada Allah, engkau malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan, sungguh itu suatu peringatan. Biasanya gedenya minta ampun ya, ngebeda-bedain orang lain. Karena orang masih mau belajar agama itu udah benar, cuman kelakuannya dilihat. Ya penjara lah gigitnya. Itu intinya. Jadi yang paling penting ngebeda-bedain ngedidik orang itu sholat sama sembahyang nggak diterima. Tapi ngedidik orang lain sama ngedidik keluarga sendiri berbeda, nggak dosa. Yang dosa itu ngedidik orang lain sama ngedidik orang lain berbeda, baru dosa. Itu intinya. Sama juga nih orang jadi security kerja contohnya, depan duduk kayak jelek banget mukanya, gitu nggak boleh lah, yang mana aja lagi di situ lah. Nggak diterima sholatnya, sembayangnya. Ya diingetin lah, kalau pengen duduk aja, cuman kalau ada itunya jangan sampai ngeganggu, jangan sampai ngerusak. Itu intinya. Kalau ada orangnya pergilah, namanya numpang doang. Wah. Jadi yang paling pentingnya di situ dicatat. Orang yang bekerja nggak beda-bedain orang lain. Kerjaannya di saat bekerja itu sholat sama sembahyangnya nggak diterima. Ada khusus orang-orang yang dipilih khusus. Mau apa-apa lapornya beda tempat. Itu intinya. Jangan main nama sinyal. Itu intinya. Jadi kalau kerja di jalan yang nggak baik gimana Ustaz? Kalau kerja di jalan yang nggak baik ngapain belajar agama? Ini Pak Ustaz nih, orang-orangnya yang bikin orang lain masuk neraka jahanam. Kenapa masuk neraka jahanam? Karena lari dari kewajibannya, kecuali darurat karena pemerintahannya zalim. Nggak ada masalah, itu mah bisa dipikirin. Ditanya, gampangnya mah ketika hati itu sakit berarti putus cinta. Salah. Ketika hati itu sakit berarti salah. Udah jangan dilakuin. Itu intinya. Karena kejahatan indoktrinisasi itu harus dihukum, harus di sana ikan lewat tangkap ikannya mah, ditangkap ikannya. Cara anaknya kebelit layangan, naik motor kebut-kebutan di sono, anak-anaknya nakal-nakal loh. Orang udah dibilangin naik motornya jangan kebut-kebutan, kebelit layangan lehernya sampai mati, pengen putus anjir. Parah lu, hati-hati kalau naik motor jangan kebut-kebutan. Ada layangan kebelit lagi. Itu intinya. Nggak apa-apa, nggak dosa. Tadi sono gue lagi ngerokok, sebentar mobil tangki lewat aja, tabrakan mobil tangkinya, tabrakan dah. Gue ngebong rokok, meledak anjir. Nggak apa-apa. Kalau ada kejahatan jangan digede-gedein, ditutup-tutupin. Orang mobil tangkinya nggak mau ngalah mobil tangkinya. Aturannya mah pas lagi belok jangan digas, ini pas belok digas, kebaliklah dianya. Kalau ada kejahatan kayak begitu, karena kadang-kadang nih mereka sendiri yang bikin kejahatannya, terus mereka ngefitnah orang lain. Ini semuanya dipertanggungjawabin, jangan bilang nggak dipertanggungjawabin. Itu intinya.
intinya dipertanggungjawabannya kayak gimana nih, datang Al-Quran, saya gurunya kata Al-Quran, ngomong apa lu, kitabnya umat Islam apaan, Al-Quran, udah berpegang ke Al-Quran aja, itu intinya. Ya asal sono mah parah lu, gimana di sini rawan ya, ini gara-gara gadukan apa namanya, asnya patah diserempet meledak andrit. Harus kayak gitu, jadinya cepet selesainya. Ya masyarakat kalau nggak mau dibunuh jangan ngelakuin kejahatan. Masyarakat juga sama punya kewajiban untuk menjaga agama sama menjaga negara. Menjaga agama enggak? Menjaga negara enggak? Nggak mau menjaga agama, nggak mau menjaga negara, Ustaz. Gimana orangnya? Jadi itu intinya. Kalau nggak bisa menjaga agama, nggak bisa menjaga negara, gimana Ustaz? Dibunuhlah. Berarti ini orang-orangnya yang pengen gue masuk neraka jahanam, gue disumpah buat ngejaga agama sama ngejaga negara. Berarti itu orang-orangnya pengen gue masuk neraka jahanam karena lari dari sumpah gue. Gue mah cuma ngejalanin tugas gue doang. Biasa tabrakan, naik motor kebut-kebutan, tabrakan aja gitu. Iya makanya kalau ke kantor polisi sendiri berbeda. Kalau ditangkap di jalan berbeda. Kalau sampai dibunuh sama orang berbeda juga. Itu intinya. Jadi dengerin lah. Iya, dengerin nih. Orang yang ngebunuh orang yang gak bersalah itu masuk neraka jahanam. Masuk ke dalam neraka jahanam orang yang ngebunuh orang yang gak bersalah. Jadi intinya gimana? Lu ngapain ngebunuh, kata ini pasukan itu ngapain ngebunuh orang yang gak bersalah? Kata kasarnya kayak begitu. Empati tetap harus dijaga. Karena rasa empati itu seperti hati. Kalau udah kotor, penuh dengan kebencian. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Harus selalu berkata jujur. Harus berkata jujur. Jangan diumpet-umpetin. Itu intinya. Karena timbulnya kebencian itu karena kebohongan. Apa adanya aja, gue mah cuma memegang kewajiban gue doang. Gue mau disumpah sama Al-Quran. Mana? Itu intinya. Jadi yang paling pentingnya mah di situ. Nggak ada masalah. Maksudnya jangan sering berbohong, nanti hatinya bisa mati. Intinya. Terus apalagi namanya ya, bawain duit langsung. Gue mah masih belum megang duit sama sekali. Ini mah punya gue sendiri. Dari pemerintahnya belum ada sama sekali. Ini nyari yang kayak itu juga gak bakal ketemu orang gue sendiri. Jadi intinya mah di situ dicatat. Kalau habis ngelakuin pembunuhan, jangan sering bohong. Karena berbohong itu bisa bikin matinya hati. Nanti hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa takut. Karena kebohongan itu bisa bikin, atau berbohong itu bisa bikin matinya hati. Jadi berpikirnya kayak gimana, gue mah cuma megang kewajiban gue doang. Gue mah udah, karena gue disumpah untuk menjaga agama sama menjaga negara. Ya makanya kalau nggak mau dihukum, nggak mau dibunuh, jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Emangnya orang gila ngebunuh orang yang nggak bersalah?
Orang yang ngelakuin kejahatan dibunuh. Emangnya orang gila emang kayak gitu? Ya masuk neraka jahanam lah orangnya. Ngapain? Emangnya panasnya matahari beneran apa bohongan? Beneran panasnya matahari itu beneran. Neraka jahanam juga beneran, nggak bohongan. Itu intinya. Cuman jangan digede-gedein, ngerti nggak lo? Ada kejahatan nih. Biasa anjir, balapan. Namanya anak muda. Anak muda mau hobinya balapan. Masa kagak bisa naik motor dah. Sambar petir, biasa. Udah dibilangin angin lagi kenceng, jangan di pinggir jalan. Masih di pinggir jalan. Ya udah, sambar petir lah. Serempet, ditabrak ke motor. Namanya udah takdir, mau kayak gimana lu? Ya gitu. Jangan digede-gedein. Televisi juga sama. Yang bikin masyarakat takut itu ada hukumannya. Ada dagingnya ya. Gue mah seneng deh gue sama televisi mah. Seneng, kenapa? Karena itu tadi. Kadang-kadang nih si A bagus, si B bagus, dikompor-komporin anjir. A lebih bagus daripada si B, B lebih bagus daripada si A. Terus si A pendukungnya si A sama si B berantem. Gara-gara siapa? Gara-gara itu tadi, televisi. Gue mah seneng ngeliat televisi. Cantik-cantik nih gue mbak-mbaknya. Udah cantik-cantik, manis lagi lihat. Yang ngebosenin, anjir. Jadi intinya kalau pengen ngasih pertanyaan, jangan yang ngehasut, karena hasutan itu bisa bikin berantem. Kalau ngasih pertanyaan aja. Itu ngasih pertanyaan yang ngehasut, ditonjok. Tonjoknya kayak gimana? Badan ikut bergerak, tangan ikut bergerak, 2 kali tonjokan. Karena hasutan itu bisa bikin berantem. Jadi nonjoknya harus badannya ikut bergerak. Katanya kalau badannya ikut bergerak, tangannya ikut bergerak, itu tenaganya berbeda. Bener apa enggak? Ya makanya itu tadi, kalau nggak mau ditonjok, jangan ngehasut. Masih mending ditonjok. Misalnya ada satu di sayat-sayatin anjir. Karena nggak mau jujur. Ditanyanya nggak mau jujur, ada yang bilang nggak mau jawab lagi. Karena itu tadi. Dengerin nih. Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang ngelakuin kejahatan, diinterogasi, berbohong langsung dibunuh, dosa apa enggak Ustaz? Enggak dosa. Makanya jangan berbohong. Aliran dana dari mana? Aliran dana. Yang nyuruh siapa? Dikasih waktu 1 minggu. Itu senjata apinya ada sensornya. Ada sensornya senjata apinya. Meledak sendiri. Gara-gara dianya berbohong. Meledak sendiri nyatanya. Gara-gara dianya berbohong. Ya makanya. Kalau nggak mau diinterogasi, nggak mau dihukum, jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Jadi itu tadi, bagian nonjokin orang. Tapi semenjak ada acara yang nonjokin orang itu kan, nggak ada presenter wartawan rasis, nggak ada yang berani tonjok langsung gitu. Ya makanya ngasih pertanyaannya pendidikan kayak apa. Ini peperangan dikomentatorin lagi, peperangan lagi. Capek punya kalau ngajari pendidikan, kemandirian. Nggak usah diladenin. Orang yang ngomong peperangan lah jangan diladenin. Apaan sih ini orang ngomong apaan? Hai, apa kabar? Kamu tahu nggak? Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Please dong, kalau nggak mau mati jangan berbohong. Yang nyuruh siapa? Katanya mau jadi Kopassus. Kalau mau jadi Kopassus harus berani nyayat-nyayat orang. Dari kemarin
udah di apa namanya, disayang-sayang juga masih ngelakuin, nggak mau bohong atau masih ngelakuin kejahatan atau kayak gimana. Itu intinya. Nggak apa-apa, kan tadi udah dijelasin, berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang ngelakuin kejahatan diinterogasi, berbohong, kalau langsung dibunuh aja kagak dosa. Gak enak aja mau asal bunuh-bunuh aja, disayat-sayat dulu lah, katanya mau jadi Kopassus. Ya makanya, kecuali orang nggak ngelakuin kejahatan, disayat-sayat, ditonjok-tonjokin baru dosa. Itu intinya. Ya, malah bagian presenter aja lah. Karena itu tadi, kadang-kadang seneng aja ngeliatnya. Seneng aja. Jangan ikut-ikutan bersandiwara, jangan ikut-ikutan acting. Itu intinya. Sekarang gimana dunia presenter udah damai ya, masih konflik, udah damai kali coy. Ini mah bener lah, ini mah resmi, cuman ditutup-tutupin. Fokus pendidikan, ngejaga sinyal, yang gue jelasin kemarin, kejahatan indoktrinisasi itu kejahatan internasional. Mereka itu menyadap telekomunikasi, ngerubah pesan, ngerubah suara. Jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan. Itu intinya. Perjanjian tertulis, kalau ngelakuin kejahatan lagi dibunuh atau dihukum, karena nggak semua orang paham tentang hukuman. Hanya pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mencatat setiap warga negaranya, ada catatannya. Jadi minimalnya mah jujur aja, jangan berbohong. Ya kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Tapi sebenarnya ini lagi ngapain lagi ya? Apa namanya? Konasi artinya apa? Konasi kok. Artinya apa konasi? Konotasi gue tahu, kalau konotasi artinya apa itu konotasi? Konotasi adalah cara menilai orang lain atau kesan cara berpikir orang lain kepada diri sendiri. Apa itu konasi? Makan. sama aja mau konotasi sama aja. Kalau kata Al-Quran, cara berpikir orang lain. Kalau kata Al-Quran namanya konasi. Nanti sambung lagi. Yang tali bisa jadi ular, bisa jadi pistol, yang udara bisa ngebunuh. Tinggalnya di Serang, Banten, Kampung Ciwedus Kidul, kecamatannya Kasemen, kelurahannya Masjid Priai, Kota Serang, Banten, Provinsi Banten. Pecahan Jawa Barat, dulu Provinsi Jawa Barat, cuman di tahun 2017
ribuan apa berapa ya, udah pecah provinsinya. Ada berapa tuh ya, masih dulu mah waktu gue gawe di laut mah masih 30 lebih, kalau sekarang udah 40 lebih atau berapa, nggak tahu juga lah capek. Mending ini tapi ngejelasinnya bawain duit langsung deh, gue bawain duit langsung, gue mah gak mungkin bohong, introvert mah gak enakan deh gue mah ngasih pemahamannya masih harus kayak begitu. Ya gue sendiri gak sadar lah, kalau orang gak sadar malah lagi tidur, dia belum gak sadar. Intinya masyarakatnya cara berpikirnya bukannya begini, malah makin jauh. Yang berpendidikan harus ngalah. Intinya ini mah lebih ke apa yang namanya, kalau gue jelasin ya, gue orangnya kagak sabaran deh, gue kagak sabaran orangnya. Kalau dipikirin secara jauh mah, kalau dipikirin secara jauh, lu bego sama tolol, dikasih pemahaman sebegitu enaknya, sebegitu gampangnya, bukannya langsung bergerak ke bawain duit. Itu intinya. Jadi sama lagi, tapi nanya di rumah, nanya gimana ya, sama lagi. Sekarang tanggal 5 Juni tahun 2020.